Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai keseruan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sofia. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Saya presentasi dulu ya. Ella, Hadir. Rimanda, Hadir. Rafa, Hadir. Renada, hadir. Sofia, Hadir. Hasna, Hadir. Safda, Hadir. Zulfi, Hadir. Nanda. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Ya, Bu. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita ingat-ingat terlebih dahulu kesepakatan kelas kita. Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Apa? Tidak boleh menyela saat orang lain bicara, Ibu. Harus saling menghargai, Bu. Bekerja sama dengan baik, Bu. Ya, betul sekali. Saling menghargai, tidak menyela saat orang lain berbicara, dan juga bekerja sama dengan baik. Itu adalah kesepakatan kita dalam setiap pembelajaran. Setuju ya untuk kita lakukan hari ini? Setuju. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Pernah tidak kalian meminta petunjuk jalan kepada orang lain, tetapi kalian malah bingung nih? Menurut kalian, kenapa petunjuk itu bisa membingungkan? Petunjuk jalannya nggak jelas, Bu. Ada lagi? Langkahnya nggak teratur atau acak, Bu. Benar sekali, karena petunjuknya tidak jelas ataupun langkahnya yang acak-acakan. Nah, hari ini kita akan berlatih menjadi detektif informasi melalui kegiatan menyimak video tutorial yang akan Ibu tayangkan di layar nanti. Kalian semua akan dilatih untuk kritis dalam membongkar karakteristik teks prosedur serta membedakan mana informasi yang tersurat dan tersirat. Oke anak-anak, bisa dilihat di layar proyektor kita. Ini adalah peta pembelajaran kita pada hari ini. Gampangnya, teks prosedur adalah teks yang memberikan panduan, langkah-langkah ataupun instruksi agar seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar. Dan hari ini kita akan menyimaknya dalam bentuk video tutorial. Anak-anak, setelah ini Ibu akan menayangkan video tutorial memasak. Kalian harus menyimak dengan baik dan tugas kalian adalah mencari apakah ada hal yang aneh, rumpang ataupun membingungkan dari video tersebut. Disimak ya. Nah, siapa yang berhasil menemukan kejanggalan dari video tersebut? Yuk, angkat tangannya. Saya, Bu. Ya. Di video waktu tadi pas nonton adonan langsung matang. Nggak dijelaskan berapa lamanya. Ada lagi? Saya, Bu. Beberapa bagian ada yang terlalu cepat. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ada bagian yang rumpang dan nggak jelas kayak di awal video itu bahan dimasukkan itu kurang habis. Oke, ada dia Sofia? Bahannya kayak ada yang kurang, Bu. Oke, betul sekali, sangat kritis ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Benar, dalam video tersebut durasinya tidak jelas saat memanggang adonan. Lalu juga ada beberapa bagian yang terlalu cepat, ada yang di skip, bahkan penulisan bahannya itu ada yang kurang jelas begitu. Hal rumpang inilah yang seringkali membuat kita gagal dalam mencontoh video tutorial tersebut. Oke anak-anak, agar kalian tidak bingung ketika nanti membedah masalah video utama, mari kita perkuat konsep dasar terlebih dahulu. Ciri teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada imperatif.
Imperatif itu menggunakan kata kerja perintah seperti aduk, potong, tuangkan. Yang kedua ada sekuensial. Sekuensial itu langkah-langkahnya harus urut dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada yang dikurangi, tidak boleh juga menambahkan langkah sendiri. Dan selanjutnya ada akurasi. Akurasi ini detail takarannya, berisi rincian alat, bahan, dan juga takaran harus jelas agar semuanya presisi. Lalu ada tujuan teks prosedur, itu tujuannya jelas untuk memandu pembaca mencapai hasil akhir yang sukses dan meminimalisasi kegagalan. Nah, di dalam teks prosedur itu ada dua informasi, ada tersurat dan juga tersirat. Tersurat itu datanya jelas, dituliskan di dalam video, dituliskan dalam panduan, ataupun diucapkan langsung oleh yang membuat video. Seperti nama bahan, takarannya, begitu. Untuk informasi tersurat ini sifatnya pasti. Dan kalau ada informasi tersurat, artinya ada informasi yang tersirat. Kalau informasi tersirat itu datanya tidak diucapkan, tetapi kita bisa melihat informasi tersirat ini dari gerakan tangannya, perubahan warna makanan, pokoknya dari visualnya gitu. Contohnya seperti aduk sampai halus. Paham ya? Untuk itu kita akan mengerjakan soal. Dan kita berkelompok. Kelompoknya mau membagi sendiri atau ibu yang bagi? Berhitung 1 sampai 2 ya. Bisa dimulai dari Sulfi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, kelompok 1 berkumpul dengan yang kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2. Silakan. 2 sini 2. Ya, boleh. Sini 1, sebelah sini 2. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, anak-anak? Ibu akan memutarkan video. Nanti kalian simak, Ibu putar sebanyak 2 kali. Lalu kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Bisa disimak terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Belum, Ibu. Untuk misi 3, kalian jangan cuma fokus pada apa yang tertulis di dalam video, tapi coba amati juga gerakan tangan dan juga sekitar dari video tersebut. Oke? Selamat mengerjakan. Terima kasih, Ibu. Oke, anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Udah selesai semua kan? Sudah. Sekarang Ibu pengen dengar jawaban dari setiap kelompok. Jadi Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju memaparkan hasil diskusinya. Silakan mau kelompok 1 atau 2 dulu. 1. Kelompokku sudah siap? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin untuk membacakan hasil diskusi kami. Tujuan utama dari pembuat video tutorial tersebut yaitu untuk memberikan panduan atau instruksi detail kepada penonton mengenai cara membuat novel yang mudah. Lalu, 3 kata kerja perintah yang muncul dalam video ada kata uleni, gilas, dan juga oles. Lalu di misi kedua, alat dan juga bahan yang tersedia dalam video yang pertama mangkok, plastik, sendok, dan juga wajan pemanggang. Dan bahan yang digunakan yaitu ragi instan, tepung terigu, pasta vanila, garam, minyak goreng, gula pasir, dan air. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat sekali dari kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Belum.
Loh, yang bener yang mana nih? Yuk, silakan. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dari kelompok 2 izin membacakan hasil diskusi kelompokan. Jadi untuk air 130 mili, pagi 1 sendok teh, gula 2 sendok 4. Analisis yang ketiga yaitu penelaah pesan dasar. Analisis gerakan visual 1 saat mengaduk ragi dan air, sendok diputar secara konstan. 2 saat melipat adonan, dan yang ketiga membalur gula. Kemudian untuk tanda fisik keberhasilan, yang pertama adalah tekstur adonan berubah dan adonan mengembang saat didiamkan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Keren sekali kelompok 2. Mari kita tepuk tangan sekali untuk mengapresiasi kita semua. Semua kelompok jawabannya sudah sangat detail dalam menganalisis, terus juga menganalisis tanda fisik, menganalisis ketebalan makanan, begitu. Sekarang kita revisi dulu jawabannya supaya lebih baik. Oke anak-anak, setelah kita mengerjakan LKPD, Ibu meminta kalian untuk berdiri karena kita bakal ice breaking. Yuk, berdiri yuk. Berdiri. Kita akan bermain detektif berkata selama kurang lebih 1 menit. Instruksinya itu, kalian nanti kalau Ibu bilang detektif berkata, pegang telinga, kalian pegang telinga. Tapi kalau Ibu ngomong pegang tangan tanpa ada kata detektif berkata di depan, kalian diam aja, oke? Oke. Kita mulai ya. Detektif berkata pegang tangan kiri. Pegang kepala. Siapa ini udah mau megang? Ya. Cepet banget ya. Detektif berkata pegang hidung. Detektif berkata pegang pipi. Detektif berkata pegang kepala. Pegang kaki. Yeay, semuanya difokus. Oke, dengerin anak-anak. Sekarang saatnya kita menguji pemahaman individu. Ibu akan membagikan lembar untuk kalau menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Kasih ke belakang dong kawan. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai ya? Sudah. Boleh dikumpulkan ke depan perwakilan aja. Sampai di penghujung pembelajaran. Tapi Ibu minta kalian untuk isi ini, di-scan dulu atau Ibu udah bagiin linknya di grup kelas kita. Ini itu refleksi. Kalian bisa menuliskan apa hal yang paling menarik bagi kalian dan juga bagaimana perasaan kalian hari ini. Silakan. Sudah mengisi ya, anak-anak? Sudah. Pembelajaran kita berarti sudah selesai, udah banyak banget. Ini tulisannya bisa sambil dibaca-baca, nggak apa-apa. Kalian semua udah luar biasa banget hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa pelajari juga materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang membaca infografik teks prosedur. Mari kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Ketua kelas dipersilakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Habis ini ada kelas lagi.
Ada. Bu. Semangat untuk lanjut pembelajaran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.